Wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada Minggu 2 November tahun 2025 meninggalkan warisan penting. Ia berhasil memulihkan citra dan fungsi Keraton Surakarta sebagai pusat budaya Jawa. Pakubuwono XIII dikenang sebagai raja yang menjaga kelestarian budaya dan adat di tengah perubahan zaman. Yuk kita simak perjalanan sang raja dari naik tahta sampai mangkat. Ia lahir di Surakarta dengan nama Gusti Raden Mas Suryadi pada 28 Juni tahun 1948. Ia merupakan putra tertua Pakubuwono XII dan Kanjeng Raden Ayu Pradapaningrum. Pada masa kecil, Gusti Raden Mas Suryadi sempat sering sakit, sehingga namanya diganti menjadi Gusti Raden Mas Suryo Partono sebagai doa agar ia sehat. Setelah ayahnya wafat pada 11 Juni tahun 2004, ia resmi dinobatkan sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada 10 September tahun 2004, 3 bulan setelah ayahnya mangkat. Penobatan itu menjadikannya penerus tahta ke-13 Kasunanan Surakarta Hadiningrat, melanjutkan kepemimpinan ayahnya yang memerintah selama 59 tahun. Gelar tahta lengkapnya adalah Sahandap Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati ing Aloka Abdurrahman Sayyidin Panotogomo ingkang jumeneng kaping 13 ing nagari Surakarta Hadiningrat. Gak usah disebut lengkap karena sulit menghafalnya. Cukup disebut Pakubuwono XIII atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hanggabehi. Pengangkatan Gusti Raden Mas Suryo Partono ini menimbulkan konflik di Keraton Surakarta. Pasalnya, Pakubuwono XII tidak memiliki permaisuri serta tidak menunjuk secara tegas putra mahkota yang akan menggantikan dirinya. Maka adik Suryo Partono dari ibu yang berbeda yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejowulan juga mengklaim berhak atas tahta tersebut. Tejowulan adalah anak Pakubuwono XII dengan istri keduanya yaitu Kanjeng Raden Ayu Retno Diningrum. Kala itu konsensus keluarga memutuskan Hanggabehi yang diberi gelar Pakubuwono XIII dan Tejowulan menyatakan keluar dari keraton. Konflik terus memanas hingga pada September 2004 kubu Tejowulan menyerbu dan mendobrak pintu keraton Surakarta. Peristiwa itu menyebabkan beberapa orang luka-luka, termasuk para bangsawan dan abdi dalem yang saat itu berada di dalam keraton. Konflik Raja Kembar berlangsung cukup lama hingga pada 2012 persoalan dualisme di Keraton Solo berhasil diselesaikan. Hanggabehi dan Tejowulan sepakat rekonsiliasi berkat turun tangannya Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo dan DPR RI. Pada momen islah itu, Tejowulan mengakui gelar Pakubuwono XIII menjadi milik Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hanggabehi. Sementara Tejowulan didapuk menjadi Maha Menteri dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung. Sejak awal pemerintahannya, Pakubuwono XIII menjadi simbol kesinambungan tradisi dan budaya Mataram Surakarta. Ia memimpin berbagai upacara adat, membina sentono dalem, serta menjaga eksistensi keraton sebagai pusat budaya Jawa. Dalam perjalanan hidupnya, Pakubuwono XIII pernah menikah beberapa kali. Dari pernikahan pertamanya dengan Nuk Kusumaningtyah, ia dikaruniai 3 putri, Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbe, Gusti Raden Ayu Dewi Leilana Dewi, dan Gusti Raden Ayu Dewi Ratih Widyosari. Pernikahan keduanya dengan Kanjeng Raden Ayu
Winari Sri Haryani juga dikaruniai 3 anak. Mereka adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hanggabehi, Gusti Raden Ayu Sugih, dan Gusti Raden Ayu Putri Purnaningrum. Dari permaisuri terakhirnya, Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, lahir Gusti Ratu Mas Suryo Aryo Mustiko atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo. Sosok ini dikenal luas karena telah ditetapkan sebagai putra mahkota oleh Pakubuwono XIII sebelum wafat. Setelah berhasil menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan di keraton, sebagai susuhunan, Pakubuwono XIII memegang peran sebagai pelindung budaya Jawa dan tradisi keraton. Kasunanan Surakarta memiliki fungsi adat, ritual, dan simbolik penting bagi masyarakat Jawa, khususnya di Surakarta dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinannya, ia melakukan langkah nyata untuk nguri-nguri budaya Jawa, misalnya menghidupkan kembali upacara adat besar seperti Tinggalan Dalem Jumenengan, Sekaten, dan Labuhan Parangkusumo yang sempat tertunda selama masa konflik. Mendorong pelestarian kesenian klasik Jawa, termasuk gamelan, tari bedoyo, dan sastra keraton. Kemudian menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga budaya seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya dan Universitas 11 Maret untuk memperkuat fungsi edukatif keraton. Lalu membuka kembali akses publik ke komplek keraton agar masyarakat luas dapat mengenal sejarah dan warisan budaya Surakarta. Dan ketika kerajaan tidak lagi memegang kekuasaan politik eksekutif seperti zaman dahulu, peran raja lebih banyak bersifat simbolik budaya dan sosial. Ia menjadi figur representatif keraton yang menjembatani antara tradisi dan perkembangan masyarakat modern di Surakarta. Konflik suksesi yang berhasil diselesaikan menunjukkan pentingnya diplomasi antara keraton, pemerintah kota, serta lembaga adat. Pakubuwono XIII pun dihadapkan pada tugas menjaga relevansi keraton Surakarta. Ia harus menyeimbangkan antara adat tradisional, ekspektasi masyarakat lokal, dan keterbukaan terhadap dunia luar. Selama 21 menjadi raja di Keraton Surakarta, Pakubuwono XIII meninggalkan sejumlah warisan penting, menjadikan Keraton Surakarta tetap eksis sebagai pusat budaya dan tradisi Jawa dengan sorotan nasional dan bahkan internasional. Ia berhasil mengatasi konflik internal dalam keluarga keraton sehingga legitimasi tahta dapat dipulihkan. Dan yang lebih penting, menjaga stabilitas adat dan masyarakat setempat. Kemudian, memperkuat posisi keraton sebagai simbol identitas Jawa yang membantu warga Surakarta dan Jawa Tengah mempertahankan akar budaya mereka di tengah modernitas. Salah satu hal yang paling dikenang dari kepemimpinan Pakubuwono XIII adalah keteguhan dan ketenangannya menghadapi ujian. Alih-alih membalas konflik dengan konfrontasi, ia memilih langkah rekonsiliasi. Sikap ini mencerminkan filosofi Jawa klasik, alon-alon waton klakon, perlahan namun pasti, yang akhirnya menghasilkan kedamaian dan keberlanjutan. Bagi masyarakat Surakarta, Pakubuwono XIII bukan hanya sebagai seorang raja adat, tetapi juga pemersatu simbolik yang berhasil menegakkan kembali martabat Mataram dan menjaga keharmonisan antar keluarga keraton. Untuk mencegah timbulnya konflik lagi terkait dengan tahta kerajaan,
Pakubuwono XIII menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya sebagai pewaris tahta pada upacara Tinggalan Dalem Jumenengan ke-18 Minggu 27 Februari tahun 2022. Ia dianugerahi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sudibyo Raja Putra Nalendra ing Mataram. Penetapan itu menjadi penegasan resmi garis penerus Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keputusan tersebut juga disambut hangat keluarga besar keraton karena menunjukkan kejelasan arah kepemimpinan selanjutnya. Sebelum berpulang, Pakubuwono XIII masih sempat menghadiri Tinggalan Dalem Jumenengan ke-21 pada Sabtu 25 Januari tahun 2025. Upacara adat itu menjadi penampilan terakhirnya sebagai raja dan penjaga warisan leluhur Keraton Surakarta. Dengan wafatnya Pakubuwono XIII, berakhir sudah kepemimpinan yang berjalan selama lebih dari 2 dekade. Namun, semangat pelestarian adat dan budaya yang ia wariskan diyakini akan diteruskan oleh pewaris tahta, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya. Semoga tidak ada lagi perebutan tahta Keraton Surakarta yang terjadi pada suksesi saat ini, sehingga Purbaya bisa menjalankan fungsinya sebagai penjaga tradisi dan budaya Jawa.